Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo Nets, thanks lu udah balik lagi ke channel Alisodik ini. Dan di video Om Gadget episode kali ini gue mau bahas tentang mouse gaming. Ya, lagi-lagi perangkat gaming gue cobain ya, padahal gue bukan gamers. Tapi ada satu hal yang sangat menarik dari mouse yang akan gue bahas hari ini. Itu tidak lain adalah karena harganya yang menurut gue premium banget untuk sekelas mouse ya. Kita tahu mouse harganya berapa sih? Di bawah 500.000 seringnya ya. Tapi mouse yang gue bahas kali ini tuh harganya luar biasa, hampir mencapai 2 juta. Bahkan pada saat ini pertama kali rilis tahun lalu itu harganya 2,3 juta. Saat ini lu bisa dapetin dari Logitech ini dengan harga 1,8 juta lebih sedikit. Segini nih Nets. Ini adalah Logitech G, serinya adalah Pro X Superlight. Wah, dari namanya aja udah beda dibandingkan dengan jajaran mouse Logitech gaming yang lainnya yang biasanya pakai angka dan huruf G di depannya ya, G305, G102 dan lain sebagainya. Sedangkan ini pakai judul atau title sendiri yaitu Pro X Superlight. Kita lihat dulu apa yang bisa kita dapetin dari kemasannya yang menurut gue cukup besar untuk sebuah mouse, tapi standar aja buat mouse gaming rata-rata segini ya. Kelihatan banget kalau ini mau beda dibanding dengan mouse-mouse Logitech G yang lainnya. Ada foto produknya, warnanya putih, ada logo Pro X dan Pro Superlight seperti ini. Kemudian di sampingnya ada beberapa keunggulannya yaitu Light Speed, Power Play, Superlight, Gen Hero. Di sisi sebelahnya ada beberapa logo dari tim-tim e-sport kelas dunia. Di sini ada keterangan dari Logitech bahwa mouse ini adalah pilihan dari pro gamers di seluruh dunia. Luar biasa, dari sini aja dia udah pede banget kalau ini diracik atau dirangkai khusus untuk kalian yang pro banget main gamenya gitu, yang profesional gamers gitu ya, bukan sekedar game hobi biasa atau malah yang game casual kayak gue gitu ya. Ini sebenarnya bukan pangsa pasarnya, makanya gue ngerasa ini kemahalan. Terus di bagian belakangnya keep playing, ada beberapa keunggulan lagi. Zero filtering, zero smoothing gitu ya, bagi zero acceleration dan zero additive PTFE. Kita coba nanti bahas satu persatu ya. Kita buka dulu apa sih dapat apa sih dari mouse yang harganya lumayan ini. Pertama, lu akan dapetin mouse. Oke. Ya, kira-kira kayak gitulah ekspresi gua ketika mengangkat pertama kali si mouse Logitech G Pro X Superlight ini. Dan nama Superlight gue rasa bukan mengada-ngada, karena gue sekaget itu waktu pertama kali unboxing seminggu yang lalu Nets, ketika barang ini baru nyampe, seenteng itu. Lanjut, kemudian lu juga akan dapetin beberapa isi dari dalam kardus, yaitu ada kartu garansi dan juga buku manual. Kemudian selain kartu garansi dan buku manual, itu juga ada stiker ya. Kalian akan dapat stiker, dimana stiker ini adalah bentuknya karet, dan kalau lu tampel itu menambah grip daripada si mouse-nya gitu ya, biar kesek gitu loh. Jadi kayak tekstur kulit-kulit gitu Nets. Karena kalau tangan lu keringetan ini pasti akan licin. Ada stiker Logitech G. Next, lu juga akan dapat karet tambahan seperti ini untuk grip di bagian bawah. Nanti kita cobain ya. Selain itu, lu juga akan dapetin kabel charger USB to micro USB dengan ujung yang unik seperti ini untuk gripnya. Next, tentu saja di dalamnya lu akan dapetin dongle kecil Logitech Pro X Superlight ini. Ya, walaupun kecil, ini udah support Lightspeed wireless. Kemudian dapat juga tambahan yaitu converter dari micro USB ke USB kayak gini. Fungsi dari konverter ini adalah disatukan dengan kabel chargernya supaya buat ekstensi ke PC lu. Kalau PC lu jauh letaknya di bawah meja misalnya, konverternya bisa dideketin ke atas meja kayak gini gitu. Jadi nggak jauh-jauh banget buat masang si dongle-nya yang menurut gua lumayan imut ini. Ya Nets, itu doang isinya, dan sekarang kita fokus ke pembahasan mouse-nya dan review gue berdasarkan pengalaman gue memakai mouse ini selama 1 minggu belakangan ya. Oke, sekarang gue bahas mulai dari desainnya dulu. Desainnya ini bener-bener universal banget ala-ala mouse biasanya. Cuma yang jadi keunggulan tentu saja kata-kata Superlight dari judulnya, yaitu ini bener-bener enteng banget Nets. Entengnya nggak bisa lu bayangin kayak apa ya, kayak enteng-enteng yang lain gitu. Seolah-olah ketika gue pas pertama kali unboxing, ketika gue angkat, ini gue rasa kayak mouse mainan ya, kayak mouse mainan yang dalamnya nggak ada mesinnya.
Enteng banget, bener-bener enteng. Mouse ini beratnya itu, bobotnya itu cuma sekitar 62 gram sampai 63 gram aja. Dan itu bener-bener enteng, lebih enteng dibanding mouse manapun yang ada di dunia ini menurut gua. Desain yang gua dapat ini warnanya putih dengan logo Logitech sablon gini yang warnanya perak. Menurut gua agak kurang mewah. Coba kalau tambahin lampu. Tapi menurut gua desain kayak gini supaya dia bener-bener dapetin bobot yang enteng gitu ya. Kemudian di bagian atas ini ada dua tombol klik kanan klik kiri yang cukup besar, dan ini klikinya enak banget meskipun dia pakai bahan yang gue yakin dibuat seringan mungkin. Kemudian di tengah-tengahnya ada scroll, yang scroll ini gue baru nemuin di mouse Logitech Pro X Superlight ini. Dimana kayak apa ya, kayak pelek motor gitu Nets. Jadi ada lubang di tengahnya, nggak bener-bener full bulat atau round kayak koin, tapi ini dibikin super enteng, tengahnya bolong. Jadi mungkin ini juga yang mengurangi bobot, tapi selain itu tetap dikasih grip berupa karet yang enak banget buat di scroll-scroll. Kemudian di bagian sisi sebelah kanannya ada tulisan Superlight yang disablon kayak gini. Ya sekarang gue bisa bilang kalau misalnya kata-kata Superlight di nama mouse ini itu bukan sesuatu yang mengada-ngada, karena ini benar-benar Superlight. Kemudian di sebelah kirinya itu ada dua tombol yang bisa kita atur untuk apa aja. Biasanya kalau karena gua nggak gamers banget, ini gua atur untuk back dan next ketika gua browsing gitu ya Nets. Atau bisa juga lo atur untuk naikin turunin DPI, karena di sini tidak ada settingan untuk DPI yang bisa dipencet di mouse. Kalau misalnya kalian nggak setting DPI di tombol ini, kalian harus setting DPI-nya di aplikasi Logitech yang nantinya harus kalian download ketika menggunakan mouse ini. Kemudian kita lihat bagian atasnya itu ada port micro USB untuk ngecharge perangkat ini. Yes, kenapa perangkat ini ringan? Karena baterainya itu nggak bisa kita apa-apain, include di dalamnya, dan mereka buat baterainya seringan mungkin, sekecil mungkin, supaya dia bisa dapetin bobot 62 gram itu, super light itu. Dan yang sangat gue sayangkan adalah portnya masih micro USB. Why? Mouse ini di luar negeri keluar dari setahun yang lalu, tapi di Indonesia baru beberapa bulan ini ya, masih di 2021 sih. Seharusnya di 2021 itu udah pakai port USB Type-C, karena ini akan ngerepotin banget buat pemakaian sehari-harinya, di mana zaman sekarang perangkat-perangkat sudah pakai USB Type-C. Apalagi gue yakin gue aja yang nggak kepikiran buat beli mouse sampai harga hampir 2 juta kayak gini, itu semua perangkat gue udah USB Type-C gitu ya. Mulai dari handphone, tablet, sampai ke speaker, sampai ke TWS itu udah Type-C. Sampai ke laptop gue juga udah Type-C. Apalagi orang yang emang niat beli mouse harga hampir 2 juta ini, pasti dia udah pakai semua perangkatnya USB Type-C. Nah ini jadi jangan sampai hilang si kepala charger kabel data bawaannya, kabel charger bawaannya, karena selain harus micro USB, dia juga unik karena ada ujung-ujungnya begini Nets untuk gripnya supaya lebih kenceng lagi. Nah, ini jadi cakep banget sih gripnya, dan ini bisa lo colokin terus sambil ngecas gitu Nets. Sebut lagi ya. Nah, itu doang menurut gue minusnya kenapa dia masih pakai micro USB, dan gue nggak tahu alasannya. Mungkin supaya lebih enteng, tapi kayaknya nggak make sense ya. Seberapa berat sih port USB Type-C ya nggak? Terus di bagian bawah kita akan menemukan beberapa karet berwarna abu-abu, dan ini gripnya enak banget. Jadi walaupun mouse ini sangat-sangat enteng, dia tetap presisi. Nanti gue bahas di bagian performa ya. Yang Logitech bilang ini akselerasinya zero acceleration, jadi akan lebih presisi. Kemudian di bagian yang ada logo G ini, itu bisa dilepas pasang Nets. Dimana kita bisa naruh yang tadi dongle yang kecil ini di bagian bawahnya. Nah ini sistemnya magnetik, jadi bisa dilepas pasang kayak gini. Dan tadi pas unboxing lo akan dapetin lingkaran yang ada karet abu-abunya kayak gini juga. Nah itu fungsinya untuk menggantiin yang pakai logo G. Jadi kalau misalnya lo ngerasa ini masih kurang keset atau masih licin menurut lo bisa ganti pakai penutup port yang ini. Jadinya lo akan dapetin grip tambahan di bagian bawah. Nah, tapi kalau lo pengen yang lebih enteng lagi, yang bener-bener sampai 62 gram, ininya jangan dipakai karena karet ini menambah bobot sedikit gitu ya. Jadi pakai aja yang kosongan plastik kayak gini. Itu jauh lebih enteng lagi. Tergantung preferensi ya, kalau mau lebih keset pakai yang ini, kalau mau lebih enteng pakai yang bawaannya gitu. Terus juga ada tombol on off di sini, yang dimana kalau kita nyalain itu langsung ada lampu hijau di bagian atasnya, dan ya ini mouse-nya sudah berfungsi gitu doang. Nggak ada lampu RGB ala-ala mouse gaming kebanyakan, tapi menurut gua itu supaya bobotnya jadi bener-bener enteng nih. Nama mouse ini punya dua variabel tadi ya, gue bilang Pro dan juga Superlight. Superlight-nya udah gue bahas di bagian desain, yang ini 62 gram doang dan bener-bener enteng.
kayak mouse mainan, kayak mouse harga 10 ribuan yang biasa lu beli di Mangga 2 atau di bawah 10 ribu juga ada ya, bener-bener seenteng ini kayak nggak ada mesinnya gitu. Tapi ini adalah mouse mahal dan kita nggak, dan dengan bobot seenteng ini lo akan dapetin performa yang pro. Pertama, dia udah punya resolusi, resolusi deh kayak layar ya? Iya sih, apa namanya, kecepatan sampai 25.000 dpi. DPI-nya sampai 25.000, luar biasa. Gue baru nemuin DPI yang sekenceng ini di mouse ini. Biasanya setinggi-tingginya mouse, gue juga pakai mouse gaming, Nets. Kebetulan sebelum nyobain ini gue juga sehari-hari pakai mouse gaming. Gue pernah pakai Logitech G102, kemudian setelah itu rusak gue sekarang pakai mouse gaming yang lain, dan itu dengan harga yang nggak nyampe 500.000. DPI-nya paling banter itu 6.500-an, 6.400 sekian, dan pernah juga gue pakai merek lain yang lebih mahal sedikit, itu DPI-nya sampai 12.000 DPI. Itu aja gue ngerasa udah sangat set kenceng gitu ya. Karena gue juga bukan seorang pro player, apalagi gue bukan juga pemain e-sport gitu ya. Jadi gue nggak butuh banget kecepatannya bener-bener set tinggi-tinggi banget gitu, Nets. Gitu. Jadi di 1200 aja gue ngerasanya udah kayak sekali geser dari ujung layar ke ujung lagi tuh udah langsung nyampe gitu. Apalagi ini di 25.000, dan saat gue cobain berlebihan sih, lebay banget ya. Apalagi misalnya resolusi layar lu itu, resolusi dan juga refresher layar lu itu juga nggak gaming gitu ya. Gue pakai layar biasa yang cuma Full HD, kemudian hertznya cuma 60, pernah juga pakai 75 hertz. Itu ngerasanya walaupun pakai 25.000 dpi, ngerasanya masih kayak 1.200 aja sih. Ngerasanya kayak 12.000 aja sih, masih segitulah. Ya menurut gue berlebihan, tapi mungkin akan kepake banget buat lu yang pakai monitor gaming 4K yang luas banget gitu, berapa inci, yang pengen dari ujung ke ujung itu sekali geser sedikit langsung nyampe gitu kursornya gitu ya. Dan buat lu yang bener-bener pro player, karena gue bukan pro player jadi gue nggak bisa nyobain itu, yang main e-sport gitu kan, misalnya main CSGO atau misalnya PUBG atau misalnya Apex Legends dan lain sebagainya, e-sport yang butuh kecepatan tinggi gitu ya. Itu dari segi DPI-nya. Kemudian dari segi koneksinya, pakai Lightspeed Wireless andalan Logitech G, yang itu udah pernah gue cobain dan gue bahas di video sebelumnya yang gue bahas tentang headphone gaming. Ya, dari headphone gaming aja gue udah berkesimpulan bahwa teknologi Lightspeed Wireless dari Logitech G ini itu bener-bener seperti pakai kabel. Ya, gue udah pernah bahas sebelumnya, bener-bener pakai kabel. Begitupun juga ketika diaplikasikan di mouse. Gue pakai mouse wireless nggak pernah senyaman ini, nggak ada delay, belum pernah ngalamin selama seminggu ini. Terus bener-bener latensinya zero banget, nol banget ya, bener-bener kayak pakai mouse pakai kabel lah gitu. Susah dibayangin ya, pokoknya ini kayak pakai kabel, lu mesti cobain sendiri. Dan inilah keunggulan dari Logitech wireless, Lightspeed wireless-nya ya. Dan gue pakai ini buat kerja sehari-hari ya, buat ngedesain, kemudian buat bikin proposal dan lain sebagainya, buat ngedit video di konten channel ini. Dan itu bener-bener gue ngerasa lupa kalau gue lagi bawa mouse wireless. Gue ngerasanya masih pakai mouse gaming biasa sehari-hari gue yang pakai kabel. Dan ini jadi salah satunya alasan kenapa gue bilang harga 1,8 juta itu worth it banget, Nets. Selain enteng dan juga koneksinya yang bener-bener hebat. Sedangkan untuk DPI yang tadi sampai 25.000, sehari-hari gue paling pakai sekitar 1.200 sampai 3.000-an aja. Karena kalau buat ngedesain terlalu cepet, nanti missing ya. Jadi nggak detail. Misalnya gue mau geser atau mau bikin sebuah kurva, kalau misalnya terlalu cepet langsung kegeser. Langsung pas lagi gedein kecilin huruf, ketika gue geser maunya setengah gitu, sedikit-sedikit untuk ngedenya langsung gede gitu ya. Itu nggak kepake sih kalau misalnya buat ngedesain atau buat sehari-hari, Nets. Tapi kalau misalnya buat game sih gue yakin lo akan pakai. Keunggulan lainnya adalah dari baterai, yang biasanya mouse wireless itu baterainya dilepas pasang pakai baterai alkalin AAA, tapi ini pakai baterai bawaan internal yang harus di-charge. Dan ya ini sekali ngecas itu klaim Logitech sampai 70 jam. Artinya tergantung pemakaiannya. Kalau gue sih selama seminggu ini masih belum pernah ngecas sama sekali gitu ya. Karena gue yakin pemakaian gue juga belum 70 jam, paling sehari sekitar 5 jam, ya baru sekitar 30 jam lah satu minggu ini, 30 jam lebih. Itu jadi ini masih awet-awet aja. So, jangan khawatir akan sering-sering ngecas karena ini juga baterainya awet gitu, Nets. Terus gue suka banget sama scroll-scrollnya yang berasa kayak scroll-scroll di atas awan ya. Smooth banget, performa tombol-tombolnya juga kliki banget. Kemudian menurut gue itu doang dua hal yang membuat harganya jadi 1,8 juta dan gue bilang worthy gitu ya. Yang pertama enteng banget, yang kedua adalah tadi Pro sampai 25K meskipun gue nggak pakai, tapi gue lebih berasa ke Lightspeed wireless-nya yang
no latency dan berasa kayak kabel, dan itu gue butuhkan banget sebagai seorang pekerja, sebagai seorang desainer yang mobile gitu ya, yang mobile, di mana gue akan ngedit bikin desain kapan aja, sebisanya gue dan di mana aja gitu ya. Bawa ini tuh selama seminggu ini kayak nggak berasa bawa mouse. Biasanya mouse gaming gue berat, dan walaupun nggak berat banget ya, sekitar di bawah 200 gram, tapi ada berasa dikit. Kalau ini bener-bener enteng banget, kayak lu bawa pulpen gitu ya, kayak lu bawa pulpen. Serius, bener-bener seenteng itu. Kemudian Lightspeed wirelessnya itu yang sangat gue butuhin, karena selama ini gue pakai mouse kabel, satu doang alasannya, supaya nggak ada latency. Kesel banget kalau gue pakai wireless, dan gue beberapa kali sebelum pakai mouse gaming yang berkabel itu, gue beberapa tahun yang lalu pasti pakai wireless, dan itu ketika ngedesain kadang-kadang ada putus nets. Putus maksudnya kayak patah-patah gitu, tek tek, tahu-tahu hilang koneksinya, dan tahu-tahu ada satu kurva atau satu garis yang nggak keteken gitu, dan itu nggak enak banget, ngeselin banget buat ngedesain gitu. Dan akhirnya gue memilih memakai kabel terus sampai sekarang, sebelum akhirnya menemukan si X Pro Superlight ini, si Logitech Pro Superlight ini ya. Rasanya bener-bener sama pakai mouse berkabel, latensinya zero, kemudian juga nggak patah-patah ya, nggak putus sambung, dan ya udah. Terus dari segi desainnya dia nggak gaming banget, dia bener-bener universal kayak mouse biasanya, nggak ada RGB-RGB-an, dan gue suka itu karena gue juga bukan gamer, jadi kepake banget buat gue yang profesional di bidang lain, bukan di bidang game gitu. Selama seminggu ini ada satu yang mungkin akan kalian tanyakan adalah, dengan bobot yang seenteng pulpen ini, enteng banget, apakah jadi masalah gitu. Jadinya ketika mainin gitu akan, tahu-tahu kelempar, atau tahu-tahu karena saking nggak berasanya kemana-mana, atau misalnya jadi pegel atau gimana. Enggak banget nih. Satu, walaupun dia enteng, tapi tadi gue bilang ada grip yang abu-abu ini yang bisa bikin dia lebih presisi dan lebih akurat ya. Akurasinya bagus banget. Kemudian kalau misalnya kurang, masih berasa licin juga, lu bisa tambahin karetnya kayak gini, atau misalnya bagian tangan lu itu juga berasa licin, lu bisa tambahin stiker yang tadi yang warna hitam yang kulit ya. Terus juga karena dia enteng, justru ini jadi keunggulannya, dia nggak bikin pegel, dan posisinya ergonomis banget, desainnya jadi di tangan bener-bener nggak berasa. Dan ini kadang gerak-gerakinya kayak ya nggak pakai usaha banget gitu ya, karena terlalu enteng. So gue ngerasain seminggu ini nggak pegel-pegel, tangan gue enak banget, nggak ribet juga sama kabel. Performanya bagus banget, aduh pokoknya ini mouse idaman banget. Meskipun lu bukan gamers, lu seorang desainer grafis, lu seorang editor foto, lu seorang editor video, gue rasa ini juga sangat-sangat recommended gitu ya. So itu rekomendasi gue buat yang kayak gitu. Tapi nggak rekomendasi buat lu yang gamers yang nggak terlalu pro, dan juga lu bukan seorang bukan seorang yang butuh yang kayak tadi gue bilang, butuh sesuatu yang mobile, sesuatu yang nggak ribet sama kabel, tapi koneksinya sama persis kayak kabel. Nah itu karena harganya yang mesti lu tebus adalah 1,8 juta lebih. So gua rasa akan merekomendasikan mouse ini untuk kamu yang produktif gitu ya, baik kayak gua desainer atau editor video, atau buat gamers tapi bukan gamers hobi, tapi gamers yang menghasilkan gitu, gamers yang pro gamers banget gitu. Ini baru recommended karena lu akan bisa balik modal gitu untuk ngebeli mouse seharga hampir 2 juta gitu ya Nets ya. So buat lu yang gamers biasa-biasa aja, masih banyak seri Logitech G yang lain yang harganya jauh lebih murah, bahkan di bawah 1 juta, bahkan ada yang di bawah 500.000. Beli aja G102 kalau misalnya yang pakai kabel atau wireless ya, ada beberapa pilihan gitu ya. So sekian aja video kali ini. Ini dia mouse canggih banget menurut gua dan beda dari yang lain. Mudah-mudahan ini informasi yang bermanfaat buat lu semua dan bisa kasih lu masukan untuk memilih mouse yang cocok buat lo. Thanks buat lo yang udah nonton dari awal sampai habis. Gue Sodik pamit. Silahkan klik like, share, subscribe, komen juga bebas suka-suka kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.